Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua yang mungkin masih bingung bagaimana merumuskan tema topik skripsi Anda, saya di sesi video ini akan sharing tentang cara praktis bagaimana merumuskan masalah penelitian. Ada 5 cara praktis untuk merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, mengisi celah atau kekosongan kepustakaan yang ada. Yang kedua, mereplikasi penelitian terdahulu namun menelaah partisipan yang berbeda dan tempat penelitian yang berbeda. Yang ketiga, memperluas penelitian terdahulu atau menelaah topiknya secara lebih mendalam. Yang keempat, menjalankan rekomendasi peneliti terdahulu. Dan yang terakhir, menguji efektivitas produk penelitian terdahulu. Kita akan bahas satu persatu 5 cara praktis tadi. Cara yang pertama yaitu kita mengisi celah atau kekosongan dalam kepustakaan yang ada. Jadi untuk menemukan masalah, kita terlebih dahulu harus mengetahui informasi apa saja yang masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, baik dalam buku-buku maupun jurnal penelitian. Maka kita harus perbanyak informasi atau ilmu pengetahuan yang masih sedikit itu dengan cara penelitian kita. Jadi penelitian kita tuh melengkapi informasi, ilmu pengetahuan yang masih sedikit itu. Contoh, dalam dunia pendidikan jasmani, literasi tentang pendidikan jasmani adaptif tergolong masih sangat sedikit. Teman-teman bisa cek di toko buku, di perpustakaan, atau di jurnal-jurnal penelitian, masih sangat sedikit pembahasan tentang penjas adaptif. Maka satu tips untuk teman-teman kalau mau mengambil tema penelitian, bisa mengambil tema tentang penjas adaptif. Cara yang kedua yaitu mereplikasi penelitian terdahulu, namun kita telaah partisipan yang berbeda dan tempat penelitian yang berbeda. Jadi langkah awal, Anda harus mencermati hasil penelitian terdahulu. Kemudian Anda bisa melakukan penelitian yang sama skopnya, tapi dengan sampel yang lokasinya bisa berbeda. Contoh yang pertama, pada tahun 2018 saya menganalisa artikel dari Procedia Social and Behavioral Science dengan judul The Level of Physical Activity of University Student. Penelitian tersebut dilakukan di negara Rumania dengan sampel mahasiswa di kampus University of Medicine and Pharmacy Târgu. Ketika saya coba searching, ternyata pada waktu itu masih sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada publikasi di jurnal di Indonesia yang membahas tentang tingkat aktivitas fisik baik mahasiswa maupun siswa. Sehingga saya lakukan penelitian dengan survei tingkat aktivitas fisik siswa di Kota Semarang dengan cara menitipkan instrumen kepada mahasiswa bimbingan magang 3 saya. Kemudian saya olah dan jadilah artikel yang saya publikasikan pada jurnal Sport Area edisi Desember 2018. Pada contoh kedua, di tahun yang sama juga 2018, saya membaca publikasi dengan judul ini yang kalau diterjemahkan bebas bahwa persepsi terhadap kompetensi fisik, motivasi, dan kenyamanan dalam kelas penjas dapat memprediksi tingkat aktivitas fisik seseorang di masa dewasa kelak. Dan lagi-lagi ketika saya searching, masih sangat jarang, bahkan dikatakan belum ada penelitian seperti ini dilakukan di Indonesia. Sehingga saya coba meneliti dengan memodifikasi beberapa variabel
dan saya lakukan dengan ruang lingkup siswa di Jawa Tengah pada waktu itu dengan judul Korelasi Persepsi Diri tentang Fisik, Iklim Motivasi dalam Pembelajaran Penjas dengan Tingkat Aktivitas Fisik Siswa, Expose Faktor Dampak Kurikulum Penjas di Indonesia terhadap gaya hidup aktif. Cara untuk merumuskan rumusan masalah yang ketiga adalah dengan cara memperluas penelitian terdahulu atau menelaah fokus topiknya secara lebih mendalam. Jadi teman-teman harus membaca dengan cermat artikel penelitian terdahulu. Cari saja di jurnal-jurnal penelitian yang menjadi fokus tema penelitian Anda. Misal Anda mau fokus pada sepak bola, maka cari tema tentang sepak bola atau yang menjadi passion Anda. Ya, setelah membaca berbagai jenis artikel dengan ruang lingkup yang Anda minati, Anda coba kembangkan hasil penelitian tersebut untuk menjadi topik penelitian Anda. Oke, kasih contoh. Cara merumuskan masalah yang ketiga, saya mengambil contoh salah satu mahasiswa bimbingan saya yang waktu itu beberapa kali ganti tema, ya. Dan akhirnya dia mengajukan sebuah artikel dengan judul Analisis Backswing dan Release Shooting Carrow, jarak 7 meter olahraga petang pada atlet Jawa Timur. Nah, dari artikel tersebut kami berdiskusi untuk mengembangkan tema penelitian dari artikel ini, dan akhirnya disepakati bahwa untuk tema penelitian mahasiswa saya adalah analisis backswing dan release ketepatan shooting pada jarak 6 meter, 7 meter, 8 meter, dan 9 meter dalam olahraga petang. Sekilas tidak ada beda karena masih ada variabel backswing dan release. Namun pada penelitian mahasiswa saya, ada perbandingan gerak backswing dan release tersebut dengan jarak yang variatif, yaitu 6, 7, 8, dan 9. Yang pada penelitian sebelumnya hanya satu jenis saja, yaitu 7 meter. Nah, apakah ada perbedaan gerakan backswing dan release tersebut, baik dari sudut maupun kecepatannya, dengan jarak yang berbeda-beda tadi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap shooting? Itulah yang menjadi rumusan masalah penelitiannya. Dan saat ini masih proses penelitian. Selanjutnya, di contoh kedua, saya membaca-baca artikel di jurnal Eropa, European Physical Education Review di tahun 2019, dan menemukan sebuah artikel dengan judul tersebut. Di artikel ini membahas tentang bagaimana sikap guru penjas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ketika situasi pandemi yang menyebabkan pembelajaran harus daring, tentu penggunaan TIK dalam penjas pasti ada. Oleh karena itu, saya kembangkan judul penelitian terdahulu itu menjadi judul penelitian saya. Dan dalam penelitian ini saya melibatkan sekitar 8 mahasiswa semester akhir untuk menjadi tim penelitian saya dan mengambil data dari berbagai daerah dan berbagai jenjang sekolah untuk menganalisa pembelajaran penjas daring yang dilakukan oleh guru. Cara yang keempat, menjalankan rekomendasi dari peneliti terdahulu. Menurut saya cara ini yang paling gampang. Cara yang keempat ini paling mudah, paling praktis, karena Anda tinggal melakukan saran atau rekomendasi dari peneliti terdahulu. Jadi langkah awal adalah teman-teman harus membaca artikel sesuai dengan ruang lingkup yang Anda inginkan. Baca dan cermati dari awal sampai akhir. Temukan rekomendasi atau saran untuk peneliti selanjutnya. Memang tidak semua artikel mencantumkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, tapi pasti ada artikel-artikel dengan kualitas yang bagus biasanya merekomendasikan, memberi saran ketika akan penelitian lagi sesuai dengan ruang lingkup artikel tersebut, maka akan ada rekomendasi. Bisa di abstrak munculnya, bisa di hasil pembahasan atau di kesimpulan. Teman-teman bisa cari. Contohnya, contoh ke-1,
pada jurnal kedokteran Undip, saya menemukan sebuah artikel dengan judul Pengaruh Sirkuit Training terhadap Indeks Massa Tubuh pada Anak Obesitas. Dalam artikel tersebut, saya menemukan beberapa kelemahan, yaitu pada desain penelitian yang masih menggunakan one group pre-post design, juga dalam pelaksanaan treatment yang kurang tepat. Nah, pada bagian saran, peneliti memberikan rekomendasi untuk adanya penelitian lebih lanjut dengan variabel serupa, yaitu sirkuit training, namun treatmentnya ditambah lebih lama dan variasi usia sampel, serta pemantauan konsumsi harian dari sampel. Nah, saya kira rekomendasi ini sudah sangat jelas. Nah, bagi Anda yang belum punya judul, ambil saja rekomendasi ini sebagai penelitian Anda. Contoh kedua, pada jurnal sportif edisi Agustus 2020, teman-teman bisa cek sendiri, dengan judul Pengaruh Fase Sport Education menggunakan bola basket terhadap aktivitas fisik siswa dalam penjas. Di dalam abstraknya, dapat dengan mudah kita temukan sebuah rekomendasi penelitian selanjutnya, ya. Jika Anda belum punya tema penelitian untuk skripsi Anda bisa gunakan rekomendasi tersebut, yaitu meneliti penerapan sport education model dengan materi yang beragam dan instrumen yang lebih mutakhir atau lebih baik. Itu rekomendasinya sudah ada di abstrak, sangat jelas. Contoh yang ketiga, pada artikel saya tahun 2018 yang sudah saya sempat bahas sebelumnya dengan judul Tingkat Aktivitas Fisik Siswa di Kota Semarang, saya juga memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya jika ada peneliti yang ingin meneliti dengan ruang lingkup yang sama. Rekomendasi saya adalah bahwa tingkat aktivitas fisik siswa khususnya di Indonesia atau Pulau Jawa lebih spesifiknya, ada dugaan didominasi oleh faktor lingkungan di luar kelas penjas. Nah, lingkungan apa saja itu dan seberapa besar pengaruhnya, itulah yang mungkin perlu Anda teliti. Yang terakhir, yang kelima, cara untuk membuat rumusan masalah, yaitu dengan menguji efektivitas produk penelitian terdahulu. Ini biasanya produk dalam bentuk penelitian pengembangan yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu, ya, atau R&D. Produknya kan biasanya ada, ya, baik itu berupa, kalau di penjas biasanya berupa permainan, metode belajar, ya, bentuk permainan, ya, misalnya atau pengembangan alat dan seterusnya. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah menguji efektivitas produk tersebut. Ketika dulu peneliti pertama mungkin mengujinya baru luar lingkupnya masih 1 sekolah, 3 sekolah, Anda bisa uji dengan skala yang lebih luas atau uji dengan sampel partisipan yang berbeda dan seterusnya. Contoh cara kelima, yaitu menguji produk peneliti terdahulu. Dalam sebuah artikel tahun 2018 pada jurnal keolahragaan UNY, di sana dipublikasikan sebuah produk dari penelitian, yaitu aplikasi tes keterampilan sepak bola. Ya, Anda bisa baca sendiri secara keseluruhan pada artikel tersebut untuk mengetahui bagaimana detail produk tersebut. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada bagian simpulan, peneliti memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, yaitu dikembangkan materinya dengan lebih lengkap, ya. Atau Anda bisa meneliti dengan menguji efektivitas aplikasi tersebut di SSB dalam skala yang lebih besar. Karena jika Anda cermati dalam artikel tersebut belum sampai pada tahap uji efektivitas. Nah, Anda bisa cek juga produk-produk penelitian lainnya untuk Anda teliti dengan mengembangkan produk tersebut atau hanya sekedar menguji efektivitasnya. Teman-teman semua, itu tadi 5 cara praktis untuk merumuskan masalah. Jadi, silakan dicoba. Tidak ada alasan untuk tidak dapat
rumusan masalah atau tema topik gitu ya. Tidak ada alasan sulit, yang pasti semuanya ada. Ada satu kunci agar Anda bisa merumuskan masalah dengan mudah. Jadi 5 cara praktis itu kuncinya cuma satu, yaitu apa? Membaca banyak artikel. Ya, sekali lagi membaca. Jadi rumus masalah bukan sebuah ilham yang datang tiba-tiba atau wangsit, tapi hasil dari sebuah kajian terhadap artikel atau hasil penelitian terdahulu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak selesai skripsinya. Ditunggu oleh pembimbing Anda untuk konsultasi selanjutnya, dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.